Oke, halo semuanya. Selamat datang di sesi bedah taktik kita hari ini. Saya di sini sebagai analis Anda dan jujur aja kita harus banget ngebahas salah satu performa paling sensasional di turnamen ini. Ya, apalagi kalau bukan kemenangan telak 5-0 Portugal atas Uzbekistan. Kita bakal kuliti habis-habisan taktik brilian di balik layar laga bersejarah ini. Jadi pastikan kalian fokus ya. Di papan taktik kali ini kita punya 4 fokus utama nih. Pertama, tekanan dan pembuktian. Kedua, taktik hujan gol. Ketiga, dominasi mutlak. Dan terakhir, kita tutup dengan rekor abadi. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, tekanan dan pembuktian. Nah, coba kalian bayangin ya situasinya sebelum kick-off. Di satu sisi, rival-rival terberat mereka udah ngegas duluan. Messi udah nyetak 5 gol, Mbappe dan Haaland masing-masing 4. Gila kan? Terus gimana dengan Portugal? Mereka malah terseok-seok cuma bisa main imbang 1-1 lawan RD Kongo. Kalian pasti bisa ngerasain kan betapa beratnya tekanan psikologis yang lagi numpuk di pundak tim ini. Dan efeknya, media benar-benar berisik. Perdebatannya udah bukan lagi soal strategi di atas kertas, tapi lebih ke keraguan massal. Semua orang nanya, apakah sang kapten yang udah berumur 41 tahun ini masih pantas jadi starter? Publik bener-bener ngeraguin dia. Tapi ya sebagai analis, saya ngelihat ini justru jadi panggung yang paling sempurna buat sebuah cerita penebusan yang epik. Oke, mari kita lanjut ke bagian kedua, taktik hujan gol. Coba perhatiin timeline ini. Ada 5 momen krusial yang secara sistematis dan literally menghancurkan pertahanan Uzbekistan. Portugal ini cuma butuh beberapa menit aja buat ngambil kendali penuh dan kunci pertandingan. Yuk kita bedah satu-satu proses eksekusinya. Transisi mereka itu loh, mematikan banget. Baru juga menit ke-6, Pedro Neto udah pamer footwork brilian di sayap kanan. Dia berhasil ngebuka ruang kosong buat Joao Cancelo, ngasih umpan tarik mendatar. Bolanya meluncur ke tiang dekat dan boom! Disikat pakai tembakan satu sentuhan yang super klinis sama sang kapten. Cuma butuh satu sentuhan itu buat ngebungkam semua kritik yang berisik tadi. Masuk menit ke-17. Nah, ini nih favorit saya. Kita disuguhin kecerdasan taktis tingkat dewa. Neto dilanggar pas di tepi kotak penalti. Sang kapten mundur, buka kaki lebar-lebar. Postur ikonik yang kita semua udah hafal banget kan? Otomatis fokus kiper dan pagar betis 100% kesedot ke dia. Tapi ternyata dia cuma pura-pura. Nuno Mendes tiba-tiba maju dan dengan cerdiknya ngeksploitasi celah di pagar betis, ngelepasin tembakan rendah ke sudut jauh. Bener-bener jebakan yang sempurna. Terus di menit ke-39, momentumnya berbalik 180 derajat. Uzbekistan sempat girang karena ngira mereka nyetak gol roket balasan, tapi dianulir sama VAR gara-gara ada pelanggaran ke Cancelo. Habis lolos dari ancaman itu, Portugal nggak pakai mikir panjang, langsung ngehajar lewat serangan balik kilat. Umpan terobosan Bruno Fernandes itu presisi banget, langsung disambut dan dihujamkan ke sudut gawang. Selesai. Masuk ke babak kedua, laga ini ibarat kelas tutorial gimana caranya ngehukum lawan yang mentalnya udah jatuh. Ada skema tendangan sudut di menit 60 yang bikin kiper Nematov malah bikin gol bunuh diri karena panik. Terus, dominasi gila ini ditutup dengan sangat manis di menit 87 lewat tembakan roket Rafael Leao langsung ke pojok kiri atas gawang. Nggak ada obat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dominasi mutlak. Mari kita lihat angka di balik layarnya. Kalian bisa lihat sendiri volume serangannya, 17 tembakan berbanding 7. Barisan depan Portugal ini benar-benar nggak ngasih napas. Mereka terus-terusan ngebombardir kotak penalti, ngurung Uzbekistan dan ngasih pressing intens dari menit pertama sampai peluit panjang bunyi. Tapi tunggu, metrik ini nih yang paling krusial buat kita para analis. Expected goals atau XG. Portugal nyatat angka 2.41 berbanding 0.25 milik Uzbekistan. Maknanya apa? Ini bukti valid kalau 17 tembakan tadi itu bukan cuma asal nembak spekulatif dari jauh. Angka ini nunjukin kalau taktik Portugal memang sukses ngebongkar pertahanan lawan sampai bisa nyiptain peluang-peluang emas di area paling berbahaya. Ini teman-teman adalah definisi murni dari dominasi ruang. Dan akhirnya kita sampai di bagian keempat, rekor abadi. Coba diperhatiin angka 6 ini. 6. Dulu angka ini dianggap mustahil banget di sepak bola. Angka ini mewakili 6 edisi Piala Dunia secara berturut-turut. Dari 2006 sampai 2026 di mana sang kapten sukses nyetak gol. Dia benar-benar manusia pertama di planet ini yang bisa nyentuh rekor segila itu. Terus angka 41. Tepatnya sih 41 tahun dan 138 hari ya. Ini ngebikin dia jadi pencetak gol tertua kedua
sepanjang sejarah turnamen elit ini. Sekarang dia cuma selangkah di belakang legendanya Kamerun, Roger Milla. Fisiknya seakan-akan nolak hukum alam. Luar biasa. Dan percaya atau enggak, rekornya enggak berhenti sampai di situ aja. Malam ini, dia juga resmi ngelewatin rekor 10 gol milik mendiang Eusebio sebagai top skor sepanjang masa Portugal di putaran final. Ditambah lagi, dia sekarang sah jadi pemain ketiga yang pegang status super unik, pencetak gol termuda sekaligus pencetak gol tertua buat negaranya. Gabung bareng nama-nama alien kayak Michael Laudrup dan Lionel Messi. Nah, semua pencapaian gila ini ujung-ujungnya bawa kita ke satu pertanyaan provokatif yang sekarang lagi trending di headline media olahraga seluruh dunia. Pertanyaannya, dengan insting pembunuh yang masih setajam itu, mungkinkah secara ajaib dia bakal main lagi di Piala Dunia 2030 di umur 45 tahun? Kita tunggu aja sejauh mana batas sejarah ini bakal dia tembus. Oke, terima kasih udah nyimak sesi bedah taktik ini dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.